Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha kama kunta wa anbi'is sayyi'ata fatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jemaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kalimat hamdalah ini menjadi pembuka bagi kita. Selain kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat hamdalah adalah merupakan bentuk rasa cinta, kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang termasuk kita. Tentu dalam jalan kehidupan ini kita banyak mensyukuri, banyak berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang begitu luar biasa, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innal insana lazulumun kafur. Kami telah berikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Jika kalian menghitung nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak ada yang bisa menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Jemaah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, selain dengan kita selalu memperbanyak membaca zikir kalimat hamdalah tadi, dan yang merupakan salah satu bentuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa terus-menerus melanggengkan, mendawamkan akan amal-amal kebaikan yang telah dia lakukan. Tadi takbir menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita, ternyata kita baru saja ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita yakin seluruh kaum muslimin di mana ia berada sangat bergembira menyambut bulan Ramadan, dan ia mengisinya dengan amal-amal kebaikan, mengisi dengan amal ibadah. Pertanyaan bagi kita, apakah kita masih melanggengkan amal ibadah tersebut? Apakah kita masih tetap bersemangat sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan kemarin yang baru saja meninggalkan kita? Apakah masih terasa khusyuk dalam hati kita dan kita bermunajat ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ringan tangan kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki, yang hakikat milik Allah yang Allah titipkan kepada kita? Apakah kita masih semangat untuk kita melakukan amal-amal kebaikan yang lain? Pertanyaan bagi kita mengawali khutbah ini adalah bahwasanya salah satu ciri tanda amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal hambanya adalah amal itu terus-menerus dilakukan oleh hamba tersebut. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita ada satu bahasan yang bahasan ini sering kita dengar, bahkan kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi ternyata dalam praktek kehidupan kita ia tidak ringan untuk kita laksanakan. Ya, itulah yang namanya istiqomah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mencintai kita, Allah Ta'ala menyayangi kita, Allah Ta'ala yang paling mengetahui betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kelihatan, yang terang, yang bahkan
dosa mata kita, tangan kita, kaki kita, hati, banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan ini. Dosa kepada tetangga kita, kawan kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, bahkan pasangan hidup kita. Dengan begitu banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan, Allah Ta'ala memberi kesempatan terus-menerus kepada kita, termasuk dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala telah menempa kita 1 bulan penuh kemarin. Kita ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah tarbiyahnya Allah kemarin masih membekas dalam diri kita? Apakah kita masih ingat? Apakah masih terasa ringan bagi kita beribadah ini? Walaupun memang tidak mungkin kita bisa mengembalikan ataupun menjadikan bulan selain bulan Ramadan, menjadikan dia sebagai bulan Ramadan bulan yang ringan untuk beribadah. Apatah lagi ia bulan tarbiyah, dan yang memiliki banyak dimensi selain dimensi ibadah. Paling tidak bagi kita pada saat ini, ketika kita ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan dari pada bulan Syawal ini, walaupun ia bermakna ia meningkat. Artinya semestinya kita di bulan Syawal ini ibadah kita meningkat. Paling tidak kita bisa menjaga amal-amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan istiqomah ini, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada beberapa surah yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat berat Nabi menerima wahyu tersebut. Surah apa itu? Ada surah Hud, ada surah Al-Mursalat, surah Al-Waqi'ah, Idza Syamsu Kuwirat, yakni surah-surah yang berkaitan dengan hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Wabil khusus yang berkaitan dengan surah Hud disebutkan dari Ibnu Abbas, wahai Nabi, bahwasanya rambut engkau telah menjadi uban. Kata Nabi, ada ayat-ayat yang turun kepada kita, ia memang telah membuat rambut menjadi uban. Berat bagi Nabi menerima wahyu-wahyu seperti itu. Di dalam surah ayat 112 secara khusus. Dan ayat ini telah menjadikan Nabi berat gelisah hatinya. Ayat itu berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kalian sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang tobat, termasuk orang-orang yang sudah bertobat, hendaknya mereka beristiqomah. Wala tatagaw, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama ini, dalam urusan dunia ini, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jamaah selesai Jumat ini berkat Allah SWT. Fastaqim. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi, termasuk kepada kita, telah umatnya di Muhammad SAW, beristiqomahlah kalian. Makna istiqomah secara logatan yakni i'tidal, lurus, tenang. Walaupun secara syar'an makna istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknahu yakni agama ini, agama Islam ini. Dan yang mencakup yakni orang-orang melakukan semua perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, sekaligus ia meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Jadi orang yang beristiqomah, orang yang meniti din ini, yang memegang teguh agama Islam ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah makna istiqomah yang utama, yang pertama. Jadi agar kita memegang teguh agama ini, terus kita berislam ini, terus kita bersyahadat ini. Dan jamaah diingat Allah, tidak mudah juga pada saat ini. Siapa yang bisa menjamin diri kita, terus kita berislam sampai kita dijemput Allah, sampai dijemput oleh malaikat maut. Kita bisa melihat, menyaksikan, apatah lagi pada
tampak, sudah bukan hal yang asing lagi dalam penglihatan kita, pendengaran kita. Orang yang beriman pagi harinya, sore harinya menjadi kafir. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu tanda-tanda akhir zaman. Tidak mudah pada saat ini kita bisa menjaga iman kita, karena kita telah memasuki pada akhir zaman ini. Banyak fitnah, banyak syubhat yang bisa melenceng kita dari jalan agama ini. Maka istiqomah di dalam memegang agama ini adalah satu pekerjaan yang paling utama. Fastaqim kama umirta. Makna yang lainnya yang tidak sering ini kita maknai dalam kehidupan kita, istiqamah di dalam beribadah, istiqamah di dalam melakukan amal kebaikan. Walaupun juga ternyata istiqomah juga hendaknya kita dalam berdakwah kepada Allah SWT, yang dibagi-bagi para dai, dan kita semua merupakan dai-nya Allah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Maka karena yang demikian itulah adalah kalian menyeru agama Allah, dan hendaklah kalian istiqomah sebagaimana telah diperintahkan kepada kami. Jadi mana istiqomah? Selain hendaknya kita melanggengkan amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan terus di dalam Ramadan kemarin, yang memiliki makna yang luas, istiqomah di dalam kita beragama. Terus kita jaga agama ini, kita jaga iman ini, termasuk tadi kita istiqomah di dalam kita berdakwah, mengajarkan orang lain dengan kebaikan, termasuk yang ingin kita sampaikan khusus pada kesempatan ini. Hendaknya kita juga istiqomah di dalam amal-amal ibadah, terkhusus setelah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat terakhir surah Hijr, Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah SWT sampai datang kepada kalian, yakni yang namanya al-yaqin. Al-yaqin yang bermakna al-maut. Allah Ta'ala memerintahkan kita ini untuk istiqamah di dalam beribadah, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat yang sangat menarik disampaikan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qala la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qul amantu billahi Hadis Sahih Muslim dan sebagainya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, katakan kepadaku tentang Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau." Nabi menjawab pertanyaan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, "Qul," katakanlah, aku beriman kepada Allah SWT, sumastaqim, kemudian beristiqomah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tentang apa pentingnya istiqomah dalam kehidupan agama kita, dalam dunia ini, kemudian pertanyaan bagi kita akan menjadi motivasi dalam diri kita dalam kehidupan ini. Apa saja didapatkan atau fadilahnya bagi orang senantiasa beristiqomah? Kita bisa mengatakan cukuplah bahwasanya bagi orang-orang yang beristiqomah, dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang cukup panjang, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba itu mimma taraktuhu alaihi, dengan apa-apa yang telah diwajibkan kepada dirinya yang ia lakukan. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuk ibadah sholat Jumat ini. Masih ada orang-orang yang merayakan sholat Jumat, padahal dia merupakan pokok dalam agama ini sholat. As-sholatu imaduddin. Setelah kalimat tadi, ini yang kita ingin masukkan dalam tema ini,
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibba wa ma yazalu, dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa terus menerus istimrar, dawam, istiqomah maksudnya, terus dia beramal soleh, terus dia melakukan amal-amal sunnah sehingga ia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang telah mendapatkan cintanya Allah, masih dalam hadis ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idanna. Subhanallah. Barang siapa yang telah mendapatkan cintanya Allah, maka ketika dia mendengar dengan pendengaranku, kata Allah Ta'ala, dia melihat dengan penglihatanku, dia memegang dengan tanganku, dia berjalan dengan kakiku, dan ketika dia meminta berdoa maka pasti akan aku kabulkan. Dan ketika dia meminta pertolongan maka pasti akan aku beri pertolongan. Jemaah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, amal yang istiqomah walaupun sedikit, walaupun kecil dalam penglihatan kita, amal yang kecil di sisi manusia dalam penglihatan kita boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang sedikit, amal yang kecil, tapi ia lakukan terus menerus, dawam, justru itulah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seutama-utamanya amal adalah amal yang dilakukan dengan dawam. Innamal a'malu ilallah dawamuha wa iqallah. Dawam walaupun sedikit. Kalau kita kemarin bisa berzikir, katakanlah istighfar sebanyak 100 kali sehari, kalau kita bisa dawam dan terus menerus setelah Ramadan, atau ibadah puasa sunnah, ini ada puasa Syawal, atau apapun amal soleh itu, amal ibadah itu, kalau kita bisa kita jaga sedikit barangkali, karena itulah kemampuan kita, karena pekerjaan kita, karena aktivitas kita,